Yang lainnya sudah semua. Sudah bisa semua. Saya lanjut ya. Pada slide ketiga, itu kan dijelaskan apa itu kolesterol. Nah, kolesterol adalah sejenis lemak yang sangat penting bagi tubuh. Tetapi jika kolesterol terlalu banyak, justru bisa berbahaya karena kolesterol itu mengalir bersama darah dan bisa menumpuk di pembuluh darah jika kadarnya berlebihan. Selanjutnya ada jenis-jenis kolesterol. Jenis-jenis kolesterol itu ada dua, kolesterol HDL dan kolesterol LDL. Kolesterol HDL adalah kolesterol HDL itu high density lipoprotein yang disebut juga dengan kolesterol baik, yang fungsinya membersihkan kolesterol jahat dari darah dan membawanya kembali ke hati untuk dibuang. HDL ini membantu kita untuk menjaga pembuluh darah agar tetap bersih. Nah, selanjutnya ada kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang disebut juga dengan kolesterol jahat. Kenapa disebut sebagai kolesterol jahat? Karena LDL ini bisa menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak dan menyebabkan penyumbatan. Nah, kalau plak ini pecah, bisa menyebabkan serangan jantung. Di slide selanjutnya kan itu ada gambar, ada HDL yang berwarna hijau dan LDL yang berwarna merah. Nah, yang kuning ini disebabkan oleh LDL karena terjadi kolesterol yang banyak. Terdapat banyak kolesterol di sel darah tersebut. Nah, selanjutnya faktor-faktor
peningkatan kolesterol. Yang faktor yang pertama itu kurangnya aktivitas. Nah, saat kita jarang bergerak, lemak di dalam tubuh kita itu akan menumpuk, sehingga itu juga bisa menyebabkan kolesterol kita naik. Yang selanjutnya, jumlah konsumsi kopi. Di sini ada nggak yang hobinya minum kopi? Minum kopi itu emang rasanya enak dan nikmat gitu ya, tapi kita tuh tidak boleh sering-sering minum kopi. Lebih baik itu minum kopi yang tidak ada creamernya, gula, itu kopi yang sehat. Tapi itu juga tidak boleh terlalu banyak karena bisa menyebabkan kolesterol. Nah, selanjutnya ada faktor usia. Semakin bertambah usia, tubuh kita semakin mulai lambat dalam proses lemak. Akibatnya kolesterol lebih meningkat. Biasanya kolesterol mulai meningkat sejak umur 20 tahun ke atas dan akan terus naik hingga usia 60. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk rutin melaksanakan pemeriksaan kolesterol. Biasanya di apotek-apotek sekitar itu ada, biasanya kita cek lab untuk kolesterol. Itu lebih baiknya kita itu melakukannya secara rutin minimal 1 tahun sekali. Untuk selanjutnya ada faktor obesitas atau kegemukan. Karena orang yang kegemukan atau obesitas itu kan cenderung memiliki kolesterol yang tinggi, tapi tidak semua orang yang gemuk itu mengalami kolesterol. Nah, kenapa orang yang gemuk itu lebih rentan mengalami kolesterol tinggi? Karena lemak dalam tubuh kan itu lebih banyak dan itu bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Selanjutnya ada faktor keturunan. Faktor keturunan ini biasanya kalau orang tua kita atau dari kakek nenek kita ada yang memiliki riwayat kolesterol jahat, biasanya kita itu kadang juga terdampak kolesterol tersebut. Tapi tidak semua kolesterol ini bisa tersebabkan oleh faktor keturunan. Nah, yang selanjutnya ada kebiasaan merokok. Merokok ini juga bisa meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Selain itu, merokok ini juga merusak pembuluh darah dan mempercepat terjadinya penyakit jantung. Dan selanjutnya, kebiasaan konsumsi makanan berlemak. Jadi, kalau kita sering-sering makan atau mengkonsumsi makanan yang berlemak seperti gorengan atau biasanya juga junk food dan tepung-tepungan itu juga bisa menyebabkan kolesterol kita tinggi. Nah, jadi dari penjelasan ini saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk mengurangi konsumsi makanan yang berlemak yang mengandung banyak kalori. Seperti ada gangguan selanjutnya dampak kolesterol terhadap kesehatan. Nah, kolesterol tinggi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan masalah kesehatan lainnya. Karena kalau kita terkena kolesterol tinggi, itu juga bisa merambat ke penyakit-penyakit yang lainnya. Darah kita itu tidak akan mengalir dengan normal karena kan ada sumbatan, ada plak-plak yang berwarna kuning tadi di awal. Nah, itu yang menyebabkan aliran darah kita tidak normal. Nah, penumpukan kolesterol jahat di pembuluh darah itu bisa menyebabkan penyempitan dan pemerasan pada arteri yang memicu serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Nah, selain itu, kolesterol tinggi juga berhubungan dengan tekanan darah tinggi, obesitas, dan diabetes karena aliran darah yang terganggu akibat lemak yang menumpuk sehingga fungsi organ dalam tubuh kita itu juga ikut menurun. Next. Adapun cara pencegahan kolesterol ya, yang pertama itu
kolesterol jahat, baru sempat melakukan tes kolesterol. Sebaiknya kan kita mencegah dahulu sebelum terkena kolesterol. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Menerapkan pola makan sehat ini ya kayak tadi, kita menghindari makanan-makanan yang berlemak, yang mengandung banyak kalori. Gak apa-apa makan makanan yang bertepung-tepungan itu, tapi kita harus tahu seberapa banyak porsi yang kita butuhkan. Karena kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau kolesterol itu semakin banyak, itu akan membahayakan bagi tubuh kita. Gak ada manfaatnya. Dan selanjutnya, menurunkan berat badan. Kita juga bisa mencegah kolesterol ini dengan menurunkan berat badan. Maksudnya kita itu mengatur pola makan yang kita makan sehari-hari seperti itu. Selanjutnya, olahraga secara teratur. Minimal kita melakukan aktivitas fisik lah, seperti menyapu gelas, menyapu halaman, seperti itu. Yang selanjutnya, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang terakhir, mengonsumsi multivitamin atau suplemen bila diperlukan. Kesimpulan dari penyuluhan hari ini, kolesterol itu merupakan zat penting bagi tubuh. Namun, jika zat itu berlebihan, itu akan menyebabkan kolesterol tinggi atau menjadi kolesterol jahat. Dan itu juga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke. Saat ini kolesterol tinggi tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga banyak ditemukan pada remaja seperti kita akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan yang berlemak, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan faktor keturunan. Kolesterol baik ini berperan penting dalam membantu mengangkut kolesterol jahat kembali ke hati untuk dibuang, sehingga mencegah penyumbatan pembuluh darah. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan kadar kolesterol sangat penting untuk mencegah aterosklerosis dan komplikasi kardiovaskular lainnya. Upaya pencegahannya itu dapat dilakukan dengan pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur, memeriksa kadar kolesterol, serta mengonsumsi vitamin bila diperlukan. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk yang terakhir ada sesi post test. Bisa diisi. Saya kasih waktu 5 menit. Bisa.
Coba dirasakan. Oh, bisa. Bisa. Proses sama registrasi ini sama. Belum. Baik. Terus what? Gimana? Bisa juga. Sudah selesai semua? Thank you.